Berikan tausiahnya kepada Bapak, kita silakan. Ramadan marhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak GM PT Telkom wilayah Sumatera Barat, Bapak Parianto beserta para manajer dan juga para pejabat Telkom serta pegawai Telkom, Bapak Ibu yang saya hormati, dan juga hadir pada kesempatan ini Ibu-ibu Majelis Ta'lim Indonesia, tempatnya di belakang Gubernur ya, Kota Padang ya. Dan juga tentu hadirin yang dirahmati Allah dan juga pemirsa Padang TV yang kami muliakan. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk menyampaikan tentang bagaimana sebetulnya Ramadan itu membentuk karakter pada diri kita. Karena ada ungkapan Nabi Muhammad SAW, ada orang yang berpuasa tapi dia dapat dahaga dan laparnya saja. Berarti ungkapan ini pertanda ada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan nggak dapat apa-apa kecuali ruginya aja dapat. Apa ruginya dapat? Dapat laparnya, dapat hausnya. Nah, padahal Allah mewajibkan kita berpuasa bukan untuk kita susah. Allah menyuruh kita berpuasa bukan untuk kita jadi lapar dan haus. Allah menyuruh kita berpuasa bukan untuk kita menderita. Menderita karena letih, lemah, lesu, loyo, tidak. Tapi ternyata fakta itu juga ada di masyarakat seperti yang disinyalir oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Dapat capeknya aja dia dapat. Padahal kalau dalam Al-Quran yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum lalakum tattaqun. Jadi targetnya sebetulnya adalah orang yang bertakwa. Bukan puasa itu la'alakum lapar, la'alakum haus, la'alakum menderita. Enggak, tapi la'alakum bertakwa. Nah, kalau ternyata ada yang begitu dapatnya menderita, berarti mohon maaf puasanya sia-sia. Capek kita berpuasa, enggak dapat apa-apa. Ibarat kita belajar di sekolah enggak dapat ilmu. Ibarat kita kerja di kantor nggak dapat gaji. Mau nggak kita begitu Bapak Ibu? Rugi. Kerja nggak dapat gaji, belajar nggak dapat ilmu, waktu habis. Pagi, siang, sore kerja, waktu habis, tenaga pikiran habis, nggak dapat gaji. Belajar ke sekolah, nggak dapat ilmu. Yang orang dagang pengusaha nggak dapat untung. Kerjanya sia-sia. Sama juga kita berpuasa, dapatnya menderita. Padahal Allah mengatakan lalakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, kenapa takwa itu jadi karakter? Karena ternyata di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 33 berkaitan tentang pendidikan. Juga ada tujuan pendidikan yang berkarakter takwa. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional juga menyebutkan dalam tujuannya pendidikan untuk membentuk karakter takwa. Di dalam peraturan pemerintah, bahkan di pemerintahan daerah dalam RPJMD, visi, misi, program yang dituangkan dalam bentuk kegiatan di SKPD pemerintahan daerah, tujuannya bertakwa. Betul Bapak Ibu?
Nah, sementara itu bagaimana cara untuk mencapai takwa? Di antaranya yang disebut dalam Al-Quran adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan. Ada ayat yang lain, ya ayuhan nasu budu robbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ada ayat yang lain, hai manusia beribadahlah kepada Allah, tidak langsung merujuk pada puasa, tapi beribadahlah kepada Allah seperti orang sebelum kamu dan tujuannya bertakwa. Nah, jadi itu ibadah tujuan takwa. Berpuasa tujuannya takwa. Dan kemudian takwa ada dalam diri kita dan kehidupan kita. Dan ketika setiap hari Jumat kita yang laki-laki, setiap khotib harus mengingatkan kepada jemaah, ittaqillah haqqa tuqatih. Bertakwalah sebenar-benar bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah. Kalaupun mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertakwa. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita tidak tercapai sebuah tujuan dari sebuah kegiatan, maka kegiatan perlu dievaluasi. Maka dari itu saya ingin katakan, bulan Ramadan itu adalah bulan membentuk karakter takwa. Kalau tidak kita sia-sia. Bagaimana membentuk karakter takwa itu? Nah, kita lihat contoh para nabi, para sahabat. Kita lihat perintah Al-Quran dan hadis. Bagaimana mereka para sahabat Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengisi bulan Ramadan dengan kegiatannya. Yang paling menonjol dengan membaca Quran. Sahru Ramadana alladzi unzila fihil Quran hudal linas wa bayinat minal huda wal furqan. Faman syahidu minkumus syahra falyasum. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 185, setelah bicara tentang wajib kita berpuasa di bulan Ramadan, langsung Allah menyebutkan, dan ini kadangkala lupa kita tahu, kadangkala kita enggak diingatkan, cuman dalilnya satu aja, puasa di bulan Ramadan, kutiba alaikumusiyam. Pada ada ayatnya berikut di bawahnya yang mengikat dengan bulan puasa itu, bahwa bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai hudan, sebagai bayinat, sebagai furqan, petunjuk, penjelas, pembeda, pedoman buat kita. Dan kemudian disebutkan bahwa barang siapa yang melihat atau berada di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Ayat itu menyebutkan bahwa ternyata bulan Ramadan itu sama dengan bulan Quran. Ar-Ramadan adalah bulan Quran, syahrul Quran. Nah, jadi karakter itu dibentuk dalam perintah Al-Quran tadi dengan membaca Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan sebagai wujud dari penghargaan Allah kepada bulan Ramadan. Diturunkan di bulan Ramadan sehingga ada nanti kita 17 Ramadan nuzul Quran. Dan kemudian bulan Ramadan dijadikan bulan yang mulia, yang agung dibandingkan bulan-bulan lainnya. Berarti pasti ada sesuatu. Dan kenapa Allah dan Rasulnya menyebutkan di bulan Ramadan banyak pahala? Orang berinfak berlipat ganda pahalanya. Kita beramal soleh berlipat ganda pahalanya. Setan-setan dikunci, dikerangkeng, dipenjara, diikat. Sementara diberikan peluang seperti perniagaan yang begitu hebat, untungnya besarnya di bulan Ramadan dalam bentuk ibadah dengan balasannya hebat. Jadi membentuk karakter takwa yang merupakan suatu bekal kehidupan kita menjadi selamat dunia dan akhirat. Dan selalu takwa itu pada dada kita, ketakutan kepada Allah, mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya, menyerahkan diri kepada Allah, dihasilkan dari berpuasa dengan ibadah-ibadahnya. Misalnya disebutkan dalam hadis Nabi, asyamu junnah. Puasa itu adalah benteng. Berarti kalau kita melaksanakan berpuasa dengan benar, diiringi dengan membaca Quran,
Kita hidupkan rumah kita dengan baca Quran di pagi, siang, sore, malam, di tempat kerja pun ketika kita istirahat. Maka puasa menjadi benteng, junnah, benteng, karena kita melawan hawa nafsu, mengendalikan diri, melawan emosi, melawan perkataan jelek yang kita keluarkan oleh lisan kita. Benteng untuk kita supaya kita terhindar dari perbuatan tidak baik dengan cara puasa, dan itu akan menjadi kita orang yang bertakwa. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kata-kata ku anfusakum, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu juga perintah kita untuk memelihara ketakwaan kita. Nah, bagaimana cara memelihara ketakwaan kita? Ibadah di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena annata ijul ibadah at-taqwa. Hasil dari kita beribadah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada teman juga ibadah, bekerja juga ibadah, sholat juga ibadah, berzakat juga ibadah, membantu orang lain ibadah. Semuanya itu adalah ibadah, menghasilkan takwa, takut pada Allah, dan kemudian dia bisa mendapatkan kebaikan. Jadi mungkin Bapak Ibu nanya, ngapain Pak kita itu jadi orang bertakwa, apa sih? Kok Allah nyuruh jadi bertakwa, apa sih manfaatnya? Nah Bapak Ibu ya, dengan kita bertakwa itu kan takut pada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, meninggalkan larangan dan mengerjakan perintahnya, dan juga dekat kepadanya. Itu takwa. Apa manfaatnya? Pertama, kita jadi orang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Tidak ada yang mulia di sisi Allah itu GM lebih mulia dibandingkan pegawai, enggak ada. Gubernur lebih mulia daripada Bapak Ibu, tidak. Orang kaya raya lebih mulia daripada orang miskin, tidak. Orang yang berjabatan, orang yang bertitel, berstatus lebih mulia daripada yang tidak berstatus, tidak. Siapa yang mulia di sisi Allah? Orang bertakwa. Nah, kemudian dengan bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Dengan kita bertakwa, Allah akan memberikan jalan-jalan keluar kalau kita punya masalah. Namanya hidup Bapak Ibu, punya masalah enggak? Kita bekerja punya masalah enggak? Di rumah tangga punya masalah enggak? Jawabannya iya semua. Mau jawaban enggak? Jawabannya menjadi orang yang bertakwa, Allah yang memberikan makhroja, jalan-jalan keluar. Pak JM mimpin rapat, buntu, nggak ketemu solusinya. Istirahat tiba, Pak JM pergi, Pak Prianto sholat zuhur, berwudu, keluar ide, jalan keluarnya. Allah kasih makhroja. Ibu dan bapak mungkin ada persoalan tentang anak dan sebagainya. Minta pada Allah, berdoa di malam hari, Allah bantu. Karena Allah yang menentukan apa yang kita inginkan. Minta dikasih, bertakwa. Makhroja, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhroja, jalan keluar. Berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Setiap urusan, pekerjaan, kegiatan dikerjakan oleh orang yang bertakwa diberikan yusron. Apa itu yusron? Nama orang. Apa artinya? Kemudahan. Wah, ibu-ibu ini pinter semua. Pandai bahasa Arab, berbahagialah Pak JM, pegawainya pinter bahasa Arab. Tapi cuma karena ada nama yusron kalau di sini ya. Diberikan kemudahan. Mau nggak Bapak Ibu diberikan kemudahan? Pasti mau. Masa susah? Kita mau nggak maulah. Kita ingin mudah, pekerjaan ada, persoalan ada, diberikan kemudahan, yusra. Dan kaitannya dengan bertakwa juga, warzuqhum min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga dan dicukupkan kalau kita kurang. Hebatnya jadi orang bertakwa. Tidak hanya itu, dalam ayat berikutnya dalam surah At-Talaq ayat 5, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajron. Artinya, orang yang bertakwa pada Allah dihapuskan kesalahannya dan dosanya, hilang dosa kita. Diberikan kemuliaan, keagungan. Yu'zim azim,
yang mulia diberikan kepada kita. Kebaikan-kebaikan juga diberikan. Lenamu Bapak Ibu dapat bantu itu dari Allah. Lai baca ronyo bertakwa. Bagaimana untuk mencapai takwa? Puasa, ibadah. Kan begitu aja rumusnya. Bagaimana supaya kita dapat juara di kelas anak kita? Belajar. Bagaimana supaya kita untung jadi pedagang pengusaha? Kerja keras. Bagaimana kita di kantor supaya dipromosikan? Kerja profesional. Kan ada sebab akibatnya. Bagaimana supaya kita mendapatkan dukungan dan bantuan dari Allah? Maka bertakwa. Nah, oleh karena itu marilah peluang yang Allah berikan dalam surat Al-Baqarah tadi 183 terkait dengan puasa akan menjadikan orang yang bertakwa, maka marilah kita isi dengan baca Quran. Karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kita sholat malam bagaimana Pak? Sholat tarawih bagaimana Pak? Sholat tarawih dan sholat malam pada intinya baca Quran. Kan baca Quran tuh Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca ayat Al-Quran. Terus berikutnya baca lagi, itu baca Quran juga. Kemudian juga bisa dengan bulan Ramadan selain baca Quran, tentu kita berpuasanya di pagi sampai sore hari, kita berzikir. Berzikir juga diantaranya baca Quran. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Alladzina amanu wa amilus solihat tuba lahum wa husnul ma'ab. Orang yang beriman tenang jiwanya ketika dia berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Dan hanya berzikir pada Allah, hati tenang jiwanya. Orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana untuk mencapai derajat takwa yang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah SWT? Maka kita harus perbanyak ibadah di bulan Ramadan. Kita baru berapa hari puasa, masih banyak lagi hari kita, masih 3 minggu insya Allah. Kita isi tidak hanya berpuasa di pagi, siang, sore hari, tapi kualitasnya kita tingkatkan puasa kita, jaga lisan kita, nggak boleh ngomongin orang. Ya ibu-ibu, kok pagup ke ibu-ibu Pak Inyo? Ya apa-apa, nah, supaya adil, karena katanya si ibu-ibu banyak yang ngomongin orang katanya. Kalau udah ketemu 2 orang begitu, bapak juga, protes ya. Pokoknya nggak boleh ngomongin orang, yang jelek-jelek, memperolok-olokan, menghina, memfitnah, menggibah dan sebagainya di bulan Ramadan supaya kualitas takwa kita diperoleh. Kemudian hawa nafsu kita dijaga ketika berbelanja di sore hari dan memasak di hari puasa, jangan berlebihan. Puasalah dengan berbuka sederhana, tidak mubazir. Setelah itu badan kita terisi dengan makanan, bisa untuk sholat malam, sholat tarawih. Setelah itu kita bisa baca Quran. Malamnya sebelum kita sahur, masak di dapur, sholat dulu berapa rakaat, menambah sholat malam kita. Setelah itu kita sahur, sebelum subuh kita berzikir, setelah sholat subuh kita berjemaah, kita pun bisa berzikir, pergi ke kantor dengan niat ikhlas, beribadah kepada Allah, jaga diri kita, emosi kita. Dan pada waktu 10 hari terakhir menjelang habis Ramadan, upayakan itikaf di malam hari. Kalau nggak bisa cuti, kalau bisa cuti bagus. Tapi kalau enggak ya silakan ke masjid. Saya pun sudah punya rencana, jadwal saya sudah 10 hari terakhir udah saya kosongkan, tapi ada juga yang masuk-masuk hatu-hatu. Itu untuk itikaf di masjid bersama keluarga. Ngapain kita di masjid? Sholat sunat, baca Quran, sholat wajibnya, diskusi, membaca buku, membaca Quran, dapatkan ilmu, isi kebaikan. Itu semuanya untuk menjadi kita orang yang bertakwa. Oleh karena itu Bapak Ibu, para sahabat itu, Nabi Muhammad SAW, menjelang akhir Ramadan dia itu menangis. Kita menangis apa ketawa Bapak Ibu? Yang betul. Saya dengar ibu-ibu kalau menjelang Ramadan, tinggal 10 hari lagi, tinggal 9 hari lagi, tinggal 5 hari lagi, udah belanja ke pasar, sibuk beli baju anak dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan pegawai Telkom tidak seperti itu. Semakin akhir Ramadan, semakin
ibadahnya kuat dan semangat. Dan tidak perlu belanja untuk baju anak-anak. Mau begitu Bu? Yang betul. Ya boleh, tapi jangan lama-lama belanjanya. Ibadah lagi. Manfaatkan sehingga apa yang terjadi? Bertakwa itu kita penuhi dengan mengisi satu persatu bulan Ramadan yang mulia, yang agung, yang perniagaan cukup banyak. Allah berikan keuntungan, dan di 10 hari terakhir pun kita menunggu Lailatul Qadar. Di hari-hari yang ganjil, insya Allah kita akan dapati pula kebaikan dari Lailatul Qadar. Dan kemudian itikafnya di masjid. Dan kemudian ditutup di akhir Ramadan dengan Idul Fitri, mengeluarkan zakat fitrah. Yang kemudian kita dapat kesucian sebagai fitrah. Dapat kesucian fitrah bagikan anak baru lahir bersih, dan insya Allah kita menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Bapak Ibu, jangan kita dapat lapar hausnya saja berpuasa, jangan kita dapat susahnya puasa. Oleh karena itu isilah bulan Ramadan ini dengan berbanyak ibadah, dengan membaca Quran dan ibadah-ibadah lain termasuk infak, sedekah dan zakat kita keluarkan di Ramadan, dan insya Allah kita menjadi orang yang bertakwa. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gubernur atas tausiahnya, yaitu Ramadan membentuk karakter. Karakter yang seperti apa? Yaitu karakter yang bertakwa. Dan kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sepertinya ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah garuk-garuk kepala ya, kepanasan ya. Namun ada kabar berita baik nih. Untuk yang bertanya pada hari ini akan mendapatkan hadiah payung. Benar ya Pak ya? Oke. Berarti Ibu beruntung pagi hari ini. Payung apa? Payung Telkom. Udah 10 di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Hanum, Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana membangun komitmen di dalam keluarga untuk mengisi Ramadan ini dengan qiraatul Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Soalnya Ustadz, kotak segi 4 yang di rumah itu, yaitu televisi, telah menggantikan fungsi-fungsi yang harusnya tidak tergantikan oleh televisi itu. Jadi bagaimana caranya, karena kalau kita keras, anak-anak malah membalik gitu. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak kita masih usianya sebelum balik, masih di bawah usia 12 tahun atau 11 tahun, kita bisa kondisikan atau kita conditioning, kita biasakan dengan sedikit pemaksaan untuk mengikuti kehendak mau kita. Bisa kita matikan TV, dan juga kita bisa berikan pembiasaan yang baik-baik kepada anak kita kalau dia masih belum balik. Yang repot kalau dia sudah di atas usia balik, dia sudah remaja, dan kemudian dia sudah memiliki teman dan sebagainya, sehingga pengaruh itu akan muncul pada dirinya. Nah, jadi pertanyaannya saya jawab dengan sederhana, kita biasakan pasti bisa. Syaratnya bapak dan ibu kompak. Ibu semangat mematikan TV dan menyuruh anak baca Quran, bapaknya yang hidupin TV, nonton sinetron, nonton berita, nonton bola. Anak laki-lakinya ikut di belakangnya nonton bola juga. Ibunya mari anaknya, apa kata anaknya? Bapak aja nonton Bu, katanya. Mau apa kita? Nggak kompak. Bukan nggak boleh nonton bola, boleh. Kan nonton bola nggak ada 24 jam, paling lama 2 jam lah nonton bola. Waktu kita banyak. Nah, oleh karena itu juga kepada anak kita tentu ada ruang waktu untuk anak-anak juga menonton. Misalnya pulang jam 12 dari masjid, kalau di Padang ini ada pesantren Ramadan, atau jam 9, jam 10. Mungkin dia karena pagi-pagi sahur langsung subuh berangkat tidur, silahkan tidur dulu sejam. Setelah itu kita suruh ayo baca Quran. Baca Quran mungkin setengah jam, sejam. Cukup. Nonton TV silahkan sampai sejam 2 jam. Setelah itu kita suruh lagi untuk melakukan kegiatan yang baik, membaca buku dan sebagainya. Insya Allah kita biasakan seperti itu dengan terpenuhinya keinginan anak, terpenuhi juga keinginan orang tua, berjalan seiring seirama, dan kekompakan bapak dan ibu, insya Allah di rumah tangga kita pun bisa baik.
Mudah-mudahan intinya dibiasakan. Kalau sudah remaja, diajak untuk diskusi tentang kebenarannya kita mau tularkan kepada anak kita. Tidak bisa dipaksa. Ya, cukup. Oke, terima kasih kepada Bapak Gubernur atas jawaban dari pertanyaan. Ini payung yang saya janjikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim NTI Kota Padang. Saya ingin bertanya Pak, kebetulan ada Bapak di sini, Bapak-bapak dan juga ada ibu-ibu. Yang saya ingin tanyakan Pak, apa ciri-ciri suami masuk surga? Dan apa ciri-ciri istri masuk surga? Hanya itu yang saya tanyakan Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya susah. Karena begini, ada memang beberapa hadis yang menyebutkan seperti misal kalau istri itu istri yang solehah, istri yang patuh dengan suami, istri yang mengikuti perintah suami, istri yang menjaga kehormatan keluarga dan suami, istri yang tidak mau menerima orang lain ke rumah ketika suami tidak ada, istri yang menjaga kehormatan wanitanya, istrinya sendiri, istri yang menjaga anaknya, itu disebut istri soleha yang insya Allah dijamin masuk surga. Enak di awak sih Pak aja. Mbak istri sadonya disuruh bantu itu. Apanya Mbak? Nah, tentu apanya yang mempunyai peran sebagai qawam, arijalu qawamuna ala nisa, yang punya tanggung jawab, yang punya perlindungan, yang menjaga hak-hak dan juga kebutuhan keluarga, istri dan anak-anaknya, yang memiliki tanggung jawab mendidik anak dan memelihara, membimbing istrinya dan juga menjaga kehormatan keluarganya, mencari nafkah untuk keluarganya, dan tentunya juga yang melakukan amal soleh. Bahkan dalam beberapa lagi yang sifatnya umum, yang masuk surga diantaranya mereka yang suka ke masjid, hatinya cinta ke masjid. Bahkan kalau yang masuk surga secara umum juga ada yang memberikan makan kepada kucing, memberikan makan pada binatang yang sedang membutuhkan makanan, juga itu bisa dibawa masuk surga. Banyak lagi contohnya berjihad di jalan Allah juga bisa masuk surga. Jadi ada yang kaitannya masuk surga karena peran sebagai suami dan peran sebagai istri, dan juga ada yang masuk surga karena kita sebagai seorang yang beriman, yang beramal soleh, sebagai mukminin dan mukminat secara umum. Juga banyak penyebab-penyebabnya masuk surga yang Rasulullah sebutkan dalam berbagai hadisnya. Begitu Ibu, terima kasih ya. Cukup ya? Ya, mohon maaf kalau yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan marhaba. Indahnya Ramadan pada hari ini harus berakhir. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Parianto selaku General Manager PT Telkom Witel Sumber, keluarga besar PT Telkom Witel Sumber, lalu ibu-ibu Majelis Taklim Indonesia, terima kasih. Dan pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Evi Jovita Putri harus undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakan kau buat, kau takkan selamat, pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku so taat sebelum terlambat, ayo sama-sama